Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikannya kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Andik LCMPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema bahaya meninggalkan Al-Quran. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Andik LCMPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat salat berjamaah, nikmat duduk di majelis ilmu, nikmat zikrullah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa Allah jaga di sepanjang kehidupan kita, dan semoga kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya berangkat dari rumah agak ragu, ini jadi ngaji apa tidak? Apalagi libur panjang. Tapi Masya Allah, jamaah An-Nur ya masih banyak. Ini kalau tidak ada rihlah anak yatim barangkali penuh masjidnya. Kita doakan yang rihlah hari ini mendampingi anak-anak yatim diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian subuh kali ini adalah khatru hajril Quran, bahayanya meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara nasihat ya, atau wasiat Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari,
yaitu wasiat untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, alaika bitilawatil Quran wa dzikrillah fa innahu nurun laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama. Wahai Abu Dzar, hendaknya kamu senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah cahaya bagimu di dunia dan kelak menjadi tabunganmu di hari kiamat. Sebuah wasiat yang luar biasa dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Wasiat yang menggambarkan pentingnya dua perkara ini, yaitu tilawah Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan tilawah Al-Quran menjadi tabungan kebaikan di hari kiamat. Setiap kita sering mendengarnya, bagaimana Quran nanti menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran. Quran itu nanti jadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Kapan manusia merasakan syafaatul Quran? Dari sejak dibangkitkan dari kuburnya. Dalam hadis yang panjang, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syahib. Nanti Quran datang di hari kiamat, hina yang syaqqu anhul qabr, ketika kubur manusia terbelah. Maka Quran hadir sebagai sosok manusia yang wajahnya pucat. Para ulama hadis menjelaskan kenapa harus dalam sosok manusia yang wajahnya pucat, yaitu dalam rangka mengingatkan para pembacanya. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur, begitu malamnya khataman Quran begadang, maka paginya wajahnya pucat karena kurang istirahat. Makanya nanti Bapak Ibu kalau pulang sampai rumah coba ngaca. Kalau wajahnya pucat berarti alhamdulillah. Itu insya Allah isyarat sering khatam Quran. Kemudian Quran menyapa para pembacanya. Hal ta'rifuni, apa kalian mengenalku? Ma'arifuk, aku tidak mengenalmu. Maka Quran memperkenalkan dirinya, kuntul ladzi ushiru layalik wa udmi'u hawajirak. Akulah sesuatu yang dulu di dunia membuatmu begadang di waktu malam, membuatmu kehausan di waktu siang. Akulah Al-Quran. Al-yawma kullu tajirin min wara'i tijarati. Hari ini setiap pedagang di balik dagangannya. Akulah daganganmu hari ini. Fayu'tal mulku biyaminih wal khuldu bishimalih. Maka diberikan kenikmatan kerajaan di tangan kanannya, keabadian di tangan kirinya. Wa yudha'u fi ra'sihi tajul waqar. Allah letakkan mahkota kemuliaan di kepalanya. Tidak hanya sampai di situ, wa yuksa walidahu bi hullataini la taqumu lahumad dunya wa ma fiha. Kedua orang tuanya Allah pakaikan jubah kemuliaan yang lebih mahal dibanding dunia beserta isinya. Sampai kedua orang tuanya heran. Mereka mengadu kepada Allah. Mereka bertanya, bima kusina hadza, ya Allah, dari mana pakaian kemuliaan ini? Dijawab, bi akhdhi waladikumal Quran, karena anakmu rajin baca Quran.
Kita sudah sering mendengar kemuliaan Al-Quran meninggikan derajat manusia kelak di hari kiamat. Bagaimana derajat manusia di surga nanti itu ditentukan keahliannya terhadap Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Sungguh derajatmu di surga ditentukan ayat terakhir yang kamu baca. Bahkan saking mulianya ahli Quran, mereka itu disebut oleh Nabi sebagai keluarga Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Nabi, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Para ahli Quran, merekalah keluarga Allah, merekalah kekasih-kekasih pilihan Allah. Ini di akhirat. Lalu bagaimana cahaya Quran di dunia? Pertama, Quran ini menjadi syifa. Syifa itu artinya apa, Pak? Ya, penyembuh atau obat. Maka Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat 82 surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Huruf jar min di dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, maknanya adalah libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis, bukan litaba'id, bukan menyatakan sebagian. Jadi makna ayat ini bukan sebagian ayat Quran itu syifa, penyembuh, tapi seluruh ayat Quran itu bisa menjadi syifa, penyembuh. Syifa dalam ayat ini itu mencakup dua dimensi. Ada syifaul qulub, menjadi obat hati, penyembuh hati, menyembuhkan hati manusia dari kejahilan, dari keraguan. Itu fungsi Al-Quran. Maka sebelum ayat yang mengharamkan khamr turun, kaum muslimin hari itu mengkonsumsi khamr. Tapi begitu ayat yang mengharamkan khamr turun, yaitu ayat 90 dan 91 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini perbuatan keji, perilaku setan. Jauhi agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hendak menimpakan benih-benih perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah kalian melalui khamr dan judi.
serta menghalangi kalian dari zikrullah dan juga dari salat. Adakah kalian termasuk orang yang berhenti? Maka seketika kaum muslimin meninggalkan khamr. Sampai disebutkan ada sekelompok kaum muslimin kumpul-kumpul, maka disuguhkan khamr seperti biasa, karena mereka belum tahu kalau ayat yang mengharamkan sudah turun. Begitu khamr sudah dituang di gelas, mereka siap untuk meminumnya, maka diberitahu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ayat yang mengharamkan khamr sudah turun. Seketika mereka menumpahkan khamr dari gelas-gelas mereka, padahal mereka sudah siap untuk meminumnya. Begitu Quran menghilangkan kejahilan dari hati manusia. Maka satu peradaban yang dulu disebut jahiliyah karena sumber dari sendi-sendi kehidupan mereka itu berlandaskan jahiliyah. Akidahnya jahiliyah. Mereka nyembah batu, nyembah patung, nyembah berhala. Kemudian sosialnya juga berlandaskan jahiliyah, yang kuat menindas yang lemah. Maka disebut masyarakat jahiliyah. Lihat, begitu Allah turunkan Quran ke tengah-tengah mereka, mereka berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik. Yang kata Nabi, khairul quruni qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, lalu generasi berikutnya para tabi'in, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini syifaul qulub. Yang kedua syifaul abdan, menyembuhkan fisik. Jadi Quran itu tidak sekedar menyembuhkan hati, tapi juga menyembuhkan fisik. Dan ini terbukti sejak zaman Nabi. Disebutkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika memimpin rombongan pasukan, jumlah mereka sekitar 30 pasukan. Mereka mampir di sebuah perkampungan. Pemimpin kaum itu disengat kalajengking. Maka minta tolong kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk meruqyahnya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Seketika pemimpin kaum itu sembuh. Lalu dia memberi upah Abu Sa'id Al-Khudri. Berapa ekor kambing, Pak? 30 ekor kambing. Nah, ini banyak wajah-wajah panitia kurban. Harga kambing di An-Nur ini berapa, Pak? 3,5. Nah, kalikan 30. Begitu ahli ruqyah zaman itu benar-benar dimuliakan. Bapak kalau ngundang ahli ruqyah, Bapak kasih berapa kambing? Jemaah dimuliakan oleh Allah. Akhirnya sampai berita ini kepada Nabi. Nabi heran dan bertanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu ruqyah? Jadi tidak cuma menyembuhkan hati, tapi juga menyembuhkan fisik. Saya punya guru, namanya Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar. Beliau praktisi Al-Quran. Rumahnya di Bekasi, di Tambun sana, dekat Grand Wisata. Beliau berapa kali kita undang mengisi acara wisuda di pesantren.
Beliau ini praktisi Quran. Hafalan Qurannya itu mutqin. Beliau kalau nyetir itu senandungnya Al-Quran. Maka sekali perjalanan kadang 2 juz. Ya, pulang pergi sudah 4 juz. Nah, itu enaknya hafal Quran. Ya. Makanya dulu para ulama menasihati muridnya untuk menghafal Quran. Ya, zaman dulu kalau ada murid nggak hafal Quran, nah, itu aneh. Ya, kata para guru hari itu, fabima yatarannam wa bima yatana'am wa bima yunaji rabbah. Anak kok nggak hafal Quran, itu dengan apa dia bersenandung? Kalau hafal Quran, senandungnya Quran. Kalau nggak hafal Quran, ya senandungnya akhirnya dangdutan. Makanya biasanya yang suka dangdutan itu nggak hafal Quran. Wabima yatana'am, bagaimana dia menikmati ayat-ayat Allah yang begitu indah. Wabima yunaji rabbah, bagaimana caranya dia munajat kepada Allah kalau tidak hafal Quran. Maka beliau ini cerita banyak sekali, ya, pasien-pasien yang beliau tangani sembuh dengan Al-Quran. Ada yang stroke, ya, sembuh dengan Al-Quran. Ada yang berkebutuhan khusus, sembuh dengan Al-Quran. Ya, nanti kalau Bapak Ibu pengen nomornya, bisa hubungi saya. Sekalian promosi. Ya, beliau ini masya Allah praktisi Quran yang luar biasa. Sayang kalau tidak diketahui oleh jamaah. Jadi cahaya Quran pertama adalah syifa, menyembuhkan. Yang kedua, cahaya Quran di dunia ini yaitu al-man'u minal ma'asi, menghalangi kemaksiatan-kemaksiatan. Sampai Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, qiraatul Quran min asyaddil asbab al-mani'ah minal ma'asi. Baca Quran itu sebab yang paling dahsyat dalam menyelamatkan manusia dari kemaksiatan. Kita hari ini mendengar berita-berita yang memprihatinkan. Bagaimana tidak, ya, anak-anak masih kecil tapi sudah akrab dengan kriminal-kriminal besar. Anak SD sudah bisa bully kawan, anak SMP, ya, sudah bisa membunuh, memperkosa, na'udzubillah. Maka apa sebab kenakalan-kenakalan anak yang luar biasa itu? Anak SMA sudah tawuran. Apa kira-kira sebabnya? Jauh dari Quran. Kalau dekat dengan Quran, maka insya Allah selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sejarah bercerita bagaimana di zaman tabi'ut tabi'in ada seorang ahli ibadah namanya Imam Fudail bin Iyad, dijuluki Abidal Haramain, ahli ibadah 2 kota suci Makkah Madinah. Tapi siapa yang tahu masa lalu beliau? Masa lalu beliau itu perampok, bahkan perampok yang ditakuti. Beliau dapat hidayah. Nah, itu prosesnya unik, Pak. Biasanya orang dapat hidayah saat ngaji. Beliau dapat hidayah justru saat merampok. Malam itu beliau beraksi seperti biasa. Yang membedakan adalah tetangga rumah malam itu yang beliau rampok itu, ya, tetangganya sedang baca Al-Quran. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Hati beliau seketika bergetar mendengar ayat ini. Beliau menjawab seruan ayat ini. Beliau mengatakan, bala ya Rabb qad ana. Betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Maka beliau kemudian tidak jadi merampok. Beliau keluar dari rumah itu taubat nasuha. Makanya kalau ada perampok di rumah bapak, coba setelin murattal. Ya, barangkali dia taubat nasuha. Imam Fudail bin Iyad seketika taubat nasuha. Beliau berazam, ya Allah, jika memang engkau terima taubatku, jadikan aku abidal haramain. Diijabah oleh Allah. Allah terima taubatnya. Maka sejarah mencatat beliau sebagai abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah Madinah. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana cahaya Quran di dunia ini. Quran itu menghadirkan hidayah. Maka tidak ada orang meneliti Quran, ya, membaca Quran kecuali lambat laun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar teori, ini fakta yang terus berulang di setiap generasi. Di zaman Nabi, ya, pada periode Makkah itu berapa tahun, Pak? 13 tahun. Pada tahun 10 kenabian datang rombongan dari kerajaan Najran yang beragama Nasrani. Jumlah mereka 20 orang datang ke Makkah. Maka Nabi kemudian mendakwahi mereka. Bagaimana caranya? Nabi bacakan ayat-ayat Quran. Seketika 20 orang itu langsung baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Peristiwa ini dilihat oleh orang-orang Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal marah melihat rombongan utusan 20 orang semuanya masuk Islam. Langsung emosi dia, langsung darah tinggi. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa kata Abu Jahal? Ya, dengan bahasa yang sangat kasar. Ma na'lamu rakban ahmaqa minkum. Tidak pernah kami lihat rombongan manusia yang lebih, ya, ahmak ini kasar sekali, kalau diterjemahkan dungu, daripada kalian. Maka mereka yang sudah beriman itu tidak membalas caciannya Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Al-Qasas mengabadikan mereka dari ayat 52 sampai 55. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun hum bihi yu'minun, hingga ayat yang ke-55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Mereka itu orang-orang yang ketika Allah turunkan kitab, ya, kepada mereka, maka mereka beriman. Hingga ayat yang ke-55, karakter mereka Allah jelaskan. Ketika mendengar kalimat-kalimat, ya,
yang menyakitkan, maka mereka berpaling. Mereka mengatakan, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Semoga keselamatan atas kalian. Kami tidak meladeni orang-orang jahil. Ya. Begitu Quran menghadirkan hidayah dalam hati manusia. Kemudian pada saat datang Tufail bin Amr ad-Dausi, pemimpin kabilah Daus, datang ke Makkah. Dia ingin mencari berkah dari berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Maka dia tawaf. Ketika hendak tawaf, orang-orang Quraisy menyambutnya, "Hei Tufail, hati-hati kamu. Di sini ada manusia namanya Muhammad. Dia memecah belah di tengah-tengah kami, membuat keluarga satu sama lain bermusuhan. Dia membawa keyakinan baru. Kamu hati-hati kalau ketemu dia. Jangan pernah mendengarkan perkataannya." Maka Tufail bin Amr ad-Dausi mengambil kapas lalu memasukkan ke telinganya. Beliau tutup telinganya dengan kapas. Di tengah-tengah tawaf, dia lihat Nabi menunaikan sholat. Maka dia simpati dengan gerakan-gerakan sholatnya Nabi. Maka dia pun mendekat. Dalam hati dia berkata, "Hei Tufail, kamu ini ahli sastra." Ya, Tufail ini seorang ahli syair. Kamu tidak perlu takut mendengarkan omongannya Muhammad. Kalau memang yang dia katakan betul, kamu terima. Tapi kalau salah, kamu bisa menyaringnya. Maka dia lepas kapasnya. Dia mendekati Nabi. Dia mendengar bacaan-bacaan sholat Nabi. Seketika dia terkesima. Lalu dia mengikuti Nabi masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Tufail bertanya, "Hei Muhammad, aku mendengar kaummu berbicara tentang dirimu begini dan begitu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi membacakan 2 surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Seketika Tufail bin Amr baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian Nabi mendoakan Tufail bin Amr. Nabi perintahkan dia pulang untuk mendakwahi kaumnya, kabilah Daus. Maka akhirnya ayah ibunya beriman, istrinya beriman. Kemudian Abu Hurairah beriman. Kemudian ya, pada akhirnya 80 keluarga dari kabilah Daus semuanya beriman melalui tangan Tufail bin Amr ad-Dausi. Begitu dahsyatnya Quran menghadirkan hidayah dalam hati manusia. Yang keempat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cahaya Quran di dunia, yaitu taisirul umur, memudahkan urusan-urusan manusia. Ini yang jarang kita fahami. Padahal Quran ini memudahkan urusan-urusan manusia. Maka para guru di zaman dahulu kalau menasehati muridnya itu suruh baca Quran. Quran ini memudahkan urusan manusia. Ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Maqdisi, menasehati muridnya namanya Dhiya Al-Maqdisi ketika hendak safar menuntut ilmu. Apa kata sang guru?
Kata sang guru begini, aksir min tilawatil Qur'an fa innahu yatayassaru laka bihi kullu ma tatlubuh. Perbanyak kamu membaca Quran, iringi perjalanan menuntut ilmumu dengan baca Quran, karena sungguh dengan Quran itu Allah mudahkan segala hal yang kamu cari. Apa kata muridnya? Ya, faro'aitu dzalika fajarrabtuhu katsiran. Aku benar-benar melihat apa yang dikatakan oleh guruku. Aku melakukan eksperimen. Ternyata teori yang disampaikan oleh guruku itu sering terjadi. Fakullama kuntu aqra'u katsiran, ketika aku banyak membaca Al-Quran, tayassara li sima'ul hadis wa kitabatuhu wa hifdhuhu, maka Allah mudahkan aku mendengarkan hadis-hadis, mencatat hadis-hadis, menghafal hadis-hadis. Wa idza lam aqra lam yatayassar li, tapi kalau hari itu aku tidak baca Quran, maka aku sulit mengumpulkan hadis, menghafal hadis, mencatat hadis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iringi perjalanan kehidupan kita ini mencari dan mewujudkan cita-cita kita dengan cara membaca Al-Quran. Suruh anak-anak kita itu dalam mengejar cita-citanya, untuk mengiringinya dengan membaca Al-Quran. Kata seorang ulama salaf, membaca Al-Quran itu menyebabkan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang ulama salaf begini, kullama zada hizbi minal Quran zadat al-barakah fi waqti. Setiap bertambah wiridku terhadap Al-Quran, maka bertambah keberkahan pada waktuku. Fala ziltu azidu hatta balagha hizbi asyrata ajza, maka aku terus menambah wiridku terhadap Al-Quran sehingga dalam sehari itu aku baca Quran 10 juz. Maka waktunya diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu kalau ingin umurnya diberkahi Allah, waktunya diberkahi Allah, maka perbanyak baca Al-Quran. Sehari berapa juz tadi Pak? 10 juz. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami pentingnya cahaya Quran di dunia, maka meninggalkan Quran dalam seluruh aspeknya ini berbahaya. Meninggalkan Quran ini bermacam-macam. Ada hajrut tilawah, meninggalkan membaca. Ada hajrul istima', meninggalkan mendengarkan. Ada hajrut tadabbur, meninggalkan merenungi. Ada hajrul amal, meninggalkan mengamalkan Quran. Ini semuanya berbahaya, ya. Maka menarik bagaimana renungan seorang Khalid bin Walid, pahlawan besar dalam Islam, dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setiap perang dipimpin Khalid itu Masya Allah selalu berakhir dengan kemenangan. Maka ditulis oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus, bagaimana penyesalan Khalid bin Walid. Kata Khalid begini,
syaghalanil jihad an kasrati tilawatil Quran. Jihad menyibukkanku dari banyak membaca Al-Quran. Sambil menangis beliau mengatakan itu, ya. Kalau kita hari ini sibuknya dengan apa, Pak? Kalau dulu Khalid sibuk dengan jihad fi sabilillah, itu saja beliau menangis, ya, sedih karena tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sibuk berjihad. Ya, kita hari ini sibuk gadget. WA di murojaah 10 kali, Facebook khatam, YouTube khatam, ya, video pendek khatam, ya, drakor dracin khatam, ya, sampai efeknya asal lihat suaminya tidur, ini yakin suami saya pasti CEO, lagi nyamar, kapan dia ngaku, ya. Sampai ustadznya pun dicurigai, kayaknya ustadz Sabtu subuh itu CEO lagi nyamar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hajrul Quran ini bahaya. Bahkan menjadi karakternya orang-orang kafir di zaman Nabi. Orang kafir itu mereka membuat makar terhadap Nabi. Apa di antaranya? Jangan mau mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. Diabadikan dalam surat Fussilat, ya, ayat berapa? 26 kalau tidak salah. Wa qalu, ya, wa qala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengarkan Quran, buat kegaduhan. Kalau Muhammad lagi baca Quran, buat kegaduhan agar kalian meraih kemenangan. Ini perilakunya siapa? Orang-orang kafir. Tidak mau mendengarkan Quran. Kalau ada Quran dibacakan, dia buat kegaduhan, ya. Tapi apakah makar orang-orang kafir ini berhasil? Ternyata tidak, ya. Bahkan tokoh-tokoh mereka, di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abu Jahal. Itu rindu dengan bacaan Qur'annya Nabi. Maka setiap malam Abu Jahal dengan beberapa, ya, tokoh Quraisy itu sembunyi-sembunyi mendekat ke rumah Nabi, ingin mendengar bacaan Qur'annya Nabi. Dan mereka tidak janjian satu sama lain. Apa sebabnya? Dia rindu bacaan Qur'annya Nabi. Maka pada satu malam mereka mengendap-endap, ya, ada 3 orang. Akhirnya saling kepergok satu sama lain. Dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi malam berikutnya tetap mengulanginya. Jadi perilaku orang-orang kafir di zaman Nabi itu tidak mau mendengarkan Quran. Maka kita hari ini jangan sampai, ya, telinga kita itu alergi dengan Quran. Itu sama dengan perilakunya orang-orang kafir di zaman Nabi. Jamaah dimuliakan oleh Allah, seluruh bentuk hajrul Quran, meninggalkan Quran, apakah dari sisi tilawah, dari sisi istima', mendengar, dari sisi tadabbur, merenungkan, ya, apalagi dari sisi amal, seluruhnya berbahaya. Apa bahayanya? Pertama, hajrul Quran i'radun an amrillah wa amrir rasul. Meninggalkan Quran itu berarti berpaling dari perintah Allah dan perintah Rasulnya.
yang memerintahkan baca Quran itu langsung Allah dan Rasulnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Hei Muhammad, baca ya apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Quran. Begitu kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 45. Juga dalam surat Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Yang menyuruh mendengarkan Quran ya itu juga Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam agar kalian diberi rahmat oleh Allah. Maka Nabi, manusia yang turun Quran kepada beliau itu senang mendengarkan Quran. Beliau berkata kepada ya Ubay bin Ka'ab atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Iqra' alayyal Qur'an, bacakan kepadaku Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzil. Ya Rasul, bagaimana mungkin aku bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran itu turun kepadamu? Apa kata Nabi? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang kalau mendengar lantunan Quran itu dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Seketika Nabi menangis, tumpah air mata beliau. Ya, kata Nabi, hasbuk, cukup. Ibnu Mas'ud juga mendengarkan Quran dari Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengarkan Quran dari Nabi itu 70 surat. Jadi 70 surat beliau hafal langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memerintahkan kita baca Quran, mendengarkan Quran itu Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita tinggalkan berarti kita berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Padahal slogan orang yang beriman, kalau mendapati perintah Allah dan Rasulnya maka dia menjawab sami'na wa ata'na. Maka kalau kita tinggalkan Quran tanpa kita sadari, kita terjatuh dalam slogannya Yahudi Nasrani, sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Ini bahaya pertama. Bahaya yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dari meninggalkan Al-Quran, yaitu kita tertimpa ya asyakwa minar rasul, pengaduan dari Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 30 dan 31, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Seorang rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh kaumku menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Lalu kata Allah di ayat berikutnya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Jemaah dimuliakan oleh Allah, apa isyarat dua ayat ini? Ya, pertama, asyakwa dalilun alal wa'idis syadid
aduannya Nabi kepada Allah ini menunjukkan ancaman yang keras bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran. Kalau sampai dilaporkan oleh Nabi kepada Allah, berarti perilaku itu perilaku kecil atau perilaku besar? Perilaku besar. Ya, meninggalkan Quran itu bukan sesuatu yang remeh. Itu ya sesuatu yang ancamannya keras. Ini isyarat pertama. Isyarat yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan Quran itu diancam oleh Allah sebagai musuhnya Nabi. Ya. Makanya di ayat berikutnya tadi Allah langsung berbicara tentang musuhnya Nabi. Maka ini enggak main-main. Ya, diancam dengan ancaman yang keras, diadukan oleh Nabi kepada Allah, apalagi diancam menjadi musuhnya Nabi. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa bahayanya meninggalkan Al-Quran? Yaitu menyebabkan kita ditimpa ma'isyatan dongka, ya, kehidupan yang sempit. Dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, dalam tafsirnya ay khalafa an amri wa ma anzaltuhu ala rasuli, menyelisihi perintah-perintahku dan kitab yang aku turunkan kepada rasulku, maka apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya adalah kehidupan yang sempit. Ulama tafsir ketika memaknai ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, apa kata mereka? Makna pertama, hayatun la tuma'ninata fiha, hidup yang tidak ada ketenangan sama sekali di dalamnya. Hidupnya itu enggak tenang, rumah tangganya enggak tenang, gaduh isinya. Hari ini yang berantem suami istri, pagi piring pecah, siang gelas pecah, sore panci pun pecah. Rumah tangga seperti itu enak apa tidak, Bu? Ya. Besok yang kelahi orang tua dan anak. Ya. Kantornya pun gaduh. Hari ini didatangi leasing. Besok didatangi KPK. Kira-kira hidup seperti itu enak apa tidak, Pak? Ya. Fitrah manusia itu menyukai ketenangan. Makanya kenapa saudara kita tadi rihlah ke puncak, itu kira-kira nyari ribut apa nyari tenang, Pak? Nyari ketenangan. Sampai ada orang saking senangnya dengan ketenangan, dia belum puas kalau ke puncak karena masih banyak orang. Dia belum puas kalau cuma ke Anyer karena ya sekalipun lihat laut tapi pengunjungnya kebanyakan. Dia cari pulau yang tidak ada penghuninya dalam rangka mencari ketenangan. Begitu fitrah manusia itu senang ketenangan. Tapi ketenangan itu mustahil dia dapatkan kalau meninggalkan Al-Quran. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa makna ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit? Maknanya adalah hayatun la khaira fiha, hidup yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Barangkali duitnya banyak, saldonya unlimited seperti Bapak Ibu di hadapan saya. Ya, kalau dihitung pakai kalkulator langsung error. Saking panjangnya ya angkanya. Barangkali jabatannya tinggi,
tapi tidak menghadirkan kebaikan dalam kehidupannya. Hartanya disuapkan ke istri-istrinya, durhaka. Disuapkan ke anak-anaknya, durhaka. Jabatan yang dia punya bukan malah memproduksi kebaikan, tapi cuma nambah dosa. Ya. Kenapa seperti itu? Karena meninggalkan Al-Quran. Bahkan makna yang ketiga, yaitu dimaknai oleh ulama tafsir sebagai azabul qabr, azab kubur. Mereka mengutip hadis Nabi, wa yudayyaqu qabruhu hatta takhtalifa adla'uh, dihimpit kuburnya hingga hancur tubuhnya, bersilangan tulang rusuknya. Tidak cuma sampai di situ, wa yursalu ilaihi tis'un wa tis'una tinninan, dikirim kepadanya 99 ekor tinnin. Tinnin itu apa? Hayyatun laha sab'atu ru'us, ular yang kepalanya tidak cuma satu tapi 7. Maka 99 ekor ular yang besar-besar, kepalanya enggak cuma satu, 7. Seluruhnya menggigit kita, melilit tubuh kita. Apa sebabnya? Meninggalkan Al-Quran. Jemaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu bahayanya meninggalkan Al-Quran, terakhir, bagaimana supaya kita selamat dari hajrul Quran, meninggalkan Quran? Pertama, yaitu dengan an-niyatus shadiqah, niat yang jujur. Ya. Mulai dengan niat. Mulai hari ini saya akan baca Quran. Innamal a'malu binniyat. Allah itu menolong kita itu berdasarkan niat kita. Bapak Ibu kok punya niat yang besar dalam hati untuk selalu baca Quran, maka insya Allah ditolong oleh Allah. Ya, HP bunyi, 2 orang duduk sebelahan, HP sama-sama bunyi. Ya, yang satu tetap baca Quran, yang satu sibuk dengan HP. Itu apa sebabnya? Yang satu ditolong oleh Allah, yang satu tidak. Makanya kalau Bapak Ibu kok sering khatam Quran, ya, ini kelihatannya ahli Quran semua. Itu bukan karena kehebatan Bapak Ibu, kecerdasan Bapak Ibu, bukan, tapi karena ditolong oleh Allah. Apa di antara sebabnya? Niat yang besar. Ini pertama. Yang kedua, tentukan ya al-khutah al-yaumiyah, target harian. Ya, ulama itu membuat target macam-macam. Ada yang ya sehari 10 juz, maka 3 hari sekali khatam. Ada yang sepekan sekali, ya. Ada yang sebulan sekali. Maka kita tentukan target harian kita. Ya. Yang paling disukai oleh orang Indonesia itu one day one juice. Ya. Betul apa tidak, Bu? Ya. Ini apa ada dalilnya, Ustaz? Ada. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Setiap malam khatam Quran. Sampai istrinya itu ditanya oleh mertuanya, yaitu ayahnya Abdullah, namanya Amr bin As. Kata Amr bin As begini, menantuku, gimana keadaan suami kamu? Menantunya ini solehah, pakai shad campur dot, seperti ibu-ibu yang di atas, solehah semua. Kata istrinya Abdullah, ya, kata istrinya Abdullah begini, alhamdulillah, Abdullah suamiku itu hamba Allah yang soleh.
Dia tidak butuh dunia, dia hanya menginginkan akhirat. Maka sang ayah faham, ini pasti Abdullah sibuk dengan ibadah. Dilaporkan kepada Nabi. Dipanggil oleh Nabi, Abdullah, aku dengar kamu tiap hari puasa sunnah. Iya ya Rasulullah. Aku juga dengar kamu tiap hari qiyamul lail semalam suntuk. Iya ya Rasulullah. Aku dengar kamu juga tiap malam khatam Quran. Iya ya Rasul. Ya, maka ibu kalau punya suami model begini, itu insya Allah mengikuti Abdullah bin Amr bin As. Ya. Maka Nabi menegur soal baca Quran. Kenapa kamu tidak khatamkan Quran sebulan sekali? Nah, ini dalil one day one juz. Ya. Abdullah nawar seperti kita kalau disuruh nawar. Cuma bedanya kalau sahabat Nabi itu nawarnya ke atas, kalau kita nawarnya ke bawah. Abdullah nawar, tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat. Ya sudah, khatamkan sebulan 2 kali. Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat. Ya sudah, sebulan 3 kali. Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat. Ya sudah, sepekan sekali khatam. Masih nawar lagi. Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat. Ya sudah, 3 hari sekali khatam. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentukan target. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, terakhir, sudah jam 6. Jadi kalau saya lanjutkan lagi, ya nggak diundang bulan berikutnya. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu carilah kawan yang soleh, yang sama-sama mencintai Quran. Para penghafal Quran itu menasehati, antum kalau mau hafal Quran, cari kawan yang cinta Quran. Maka insya Allah itu memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu cari kawan yang ahli Quran, yang kalau ketemu itu nanyanya juz berapa tadi malam, ya, bukan episode berapa. Tapi juz berapa. Maka insya Allah ini memudahkan kita khatam Quran. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu menarik sahabatnya. Sahabat yang baik, yang ahli Quran, menarik sahabatnya untuk sama-sama khatam Quran. Tapi sebaliknya, sahabat yang jahat, ya, yang hobinya khatam sinetron, khatam drakor, dracin, itu juga sama, menarik sahabatnya. Kalau ketemu yang ditanya episode berapa sudah, lalu di murojaah, ya, bersama-sama. Makanya cari kawan yang mencintai Al-Quran. Maka insya Allah kita selamat dari perilaku hajrul Quran, meninggalkan Quran. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.